Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, mahasiswi dari STAI Indai, Darul Ihsan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan singkat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen yaitu Bapak Alawi. Adapun tema yang akan saya bahas adalah tahammul wal ada dalam ilmu hadis. Kemudian yang kedua adalah periwayatan hadis secara lafaz dan makna. Pertama saya akan menjelaskan tentang tahammul wal ada dalam ilmu hadis. Pendahuluannya, hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Ia menjadi sumber hukum kedua dalam Islam ya setelah Al-Quran. Namun sebelum diterima sebagai hujah, hadis harus diteliti ya melalui kelayakan perawi, metode periwayatan, serta lafaz yang digunakan dalam penyampaian hadis. Proses penerimaan dan penyampaian hadis inilah yang disebut tahammul wal ada, dan pemahamannya penting untuk menjaga kemurnian hadis. Pengertian tahammul. Tahammul itu secara bahasa berarti tabah atau sabar. Secara istilah adalah menerima hadis dari guru dengan cara tertentu. Kemudian al-ada secara istilah berarti menyampaikan hadis kepada orang lain sesuai metode penerimaan ya dengan lafaz tertentu. Nah, adapun metode tahammul ada itu terdapat 8 cara penerimaan hadis, masing-masing dengan lafaz penyampaian sigot tersendiri. Yang pertama as-sima, yaitu guru membacakan hadis, kemudian murid mendengar. Yang kedua al-qiraah ala syekh al-ard, murid membaca di hadapan guru, kemudian guru membenarkan. Kemudian yang ketiga al-ijazah, guru memberi izin meriwayatkan hadis tanpa dibacakan langsung. Kemudian yang keempat, al-munawalah, guru menyerahkan kitab hadis kepada murid. Yang kelima, al-muktabah, guru menulis hadis dan mengirimkannya kepada murid. Yang keenam, al-i'lam, guru memberitahu bahwa hadis tersebut berasal darinya tanpa izin meriwayatkan. Yang ketujuh, al-wasiyah, guru berwasiat agar kitabnya diriwayatkan setelah wafat atau berpergian. Yang kedelapan itu ada al-wijadah, murid menemukan tulisan guru atau perawi lain lalu meriwayatkannya. Nah, adapun syarat tahammul dan ada. Syarat tahammul itu ada 2. Yang pertama, cukup tamyiz, yaitu mampu memahami perkataan dan membedakan hal-hal dasar. Yang kedua, tidak ditentukan batas usia. Anak belum balik pun boleh jika sudah tamyiz. Yang kedua, syarat ada. Itu ada 4 ya. Yang pertama Islam, hanya muslim yang sah meriwayatkan hadis. Yang kedua baligh, sudah dewasa dan mampu berpikir matang. Yang ketiga adil, berakhlak baik, menjauhi dosa besar maupun kecil. Yang keempat dobit, kuat hafalan dan ketelitian dalam menyampaikan hadis. Nah, adapun urgensi tahammul wal ada, mengetahui cara penerimaan dan penyampaian hadis untuk memastikan kesinambungan sanad. Kemudian supaya mengetahui kesesuaian antara metode penerimaan dan penyampaian perawi. Dan terakhir itu agar mengetahui kejujuran perawi, agar tidak terjadi tadlis ya. Tadlis itu apa? Yaitu penipuan dalam sanad. Jadi kesimpulannya itu tahammul wal ada itu menjelaskan cara menerima dan menyampaikan hadis beserta sigotnya, yaitu as-sama, al-qiraah, al-ijazah, al-munawalah, al-muktabah, al-i'lam, al-wasiyah, dan al-wijadah. Syarat penerimaan tahammul adalah tamyiz. Syarat penyampai ada itu tuh Islam, baligh, adil, dan dobit. Urgensinya itu untuk apa? Untuk menjaga kemurnian hadis, memastikan sanad bersambung, dan menilai kejujuran perawi. Nah, lanjut ya, kita ke periwayatan hadis secara lafaz dan makna.
Periwayatan hadis artinya menyampaikan ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari satu ke orang lain agar ajarannya tetap terjaga. Nah, itu tuh ada cara utama. Yang pertama, riwayah bi al-lafzi secara lafaz. Periwayatan menyampaikan kata-kata hadis persis seperti yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengubah satu lafaz. Kemudian lebih kuat ya dan akurat. Dan hanya bisa dilakukan oleh perawi yang benar-benar hafal. Contohnya itu seperti Nabi bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Lalu perawi menyampaikan kalimat itu apa adanya. Yang kedua ada riwayah bi al-makna, secara makna. Periwayat menyampaikan maksud hadis dengan kata-katanya sendiri ya, selama maknanya tidak berubah. Diperbolehkan jika perawi paham bahasa Arab dan maksud hadis. Tapi beresiko salah tafsir ya kalau tidak hati-hati. Contohnya, setiap amal tergantung pada niatnya, maknanya sama, walau redaksinya beda. Nah, kesimpulannya, keduanya boleh digunakan, tapi riwayat secara lafaz lebih utama karena menjaga keaslian sabda Nabi Muhammad SAW. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Bila ada salah kata, semoga Allah ampuni dan menjadi perbaikan ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.